Ya baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi untuk bimbel kita malam hari ini. Jadi nanti kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. biasakan pertemuannya untuk pertemuannya minggu ini. Jadi uh, pertemuan anak 2 kali, materi satu kali. Sesuai jadwal nanti saya share lagi yang kemarin ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita ke pertemuan anak. Jadi kita jawab soal sama-sama seperti biasa. Dan jika ada yang bingung, silakan ditanyakan. Nanti kita membaca soal, boleh kita sharing soal-soalnya. Dan materi lainnya ya. Oke. Oke, baik. Kita lihat dari soal ini. Pertanyaan, apakah intervensi keperawatan utama pada kasus ya? Nah, kita lihat di hasil pengkajian diperoleh trombosis 19.500. Yang dimana kalau kita ketahui kan normalnya trombosis 150.000 minimal ya. Sampai 150 itu ya bisa tiap instansi beda bisa, tapi rata-rata di atas 150.000. Nah, kita lihat di sini karena fungsi trombosit adalah untuk pembekuan darah, maka jawabannya adalah A ya, yaitu perhatikan adanya perdarahan. Hal ini penting karena kenapa tadi adanya trombositopeni. Apalagi platelet kurang dari 20.000 ya di sini. Tindakan pencegahan perdarahan perlu diperhatikan karena peningkatan resiko perdarahan atau perdarahan. Jadi fokus pada masalah yang tertera dalam sini. Di sini tertera adalah masalah trombositnya. Nah, kalau pertanyaan intervensi berarti kembali lagi yang masalah diuraikan di sini apa? Nah, fokusnya menyelesaikan masalahnya. Gitu. Kalau tadi monitor tanda-tanda infeksi, ya ini bukan intervensi utamanya ya. Boleh tanda infeksi. Tapi kalau infeksi ini lebih ke misalnya tanda leukositnya. Oke. Jadi fokus ke perbedaan tersebut ya. Kita lanjut. Saking refleks. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah ya saking refleks ya. Karena di sini fokusnya adalah ada kata saking itu menghisap gitu ya. Nah, kita di sini perawat akan stimulasi bayi mendapat nutrisi per oral dengan menyusu langsung pada ibunya. Jadi kan menyusu langsung perlu ada kekuatan yaitu menghisapnya itu saking refleks. Nah, kalau kita lihat apa sih perbedaan dari macam-macam refleks? Nah, kita lihat ya materinya.
Ya ini ya, ini beberapa refleks pada bayi. Jadi ada refleks rooting. Rooting itu dengan cara misalnya mengusapkan sesuatu di pipi bayi itu kan, maka bayi itu kayak mencari memutar kepalanya. Jadi dia respon buka mulutnya ketika kita menaruh di pipinya itu proses mencari ya makanannya. Kalau Moro nih kan, Moro nih kaget jadi dihentakkan. Misalnya bayi baru lahir nih, refleks kaget. Swallowing. Ini muncul ketika benda-benda yang masuk ke dalam mulut seperti puting. Nah, jadi ini kalau tadi saking dia menghisap kan, kalau swallowing ini dia menghisap menelannya itu, proses menelannya itu, yaitu swallowing. Nah, kalau glabella ini dia dia ada di daerah mata tuh, alis. Itu namanya glabella. Nah, ada kan dari dua alis itu tengah-tengahnya tuh kan. Nah, itu diketuk nanti eh, menyebabkan mata menutup dengan rapat. Itu respon refleksnya. Namanya refleks glabella. Jadi diperkusi. Refleks palmar grasping. Ini palmar grasping ini menggenggam ya. Jadi misal kita menaruh ibu jari tangannya, tangan si bayi, nah itu nanti menggenggam dia. Kalau crawling itu jika menelungkupkan bayi baru lahir, bayi membentuk posisi merangkak karena saat dalam rahim kakinya tertutup ke arah tubuhnya. Jadi saat menelungkupkan langsung ada respon merangkak. Nah, step ini melangkah gitu ya. Itu menggendong bayi dengan posisi berdiri dan telapak kakinya menyentuh permukaan yang keras. Itu akan ada proses melangkah. Itu namanya stepping, step by step. Nah, kalau Babinski ini refleks geli. Jadi kita berikan refleks geli pada tumit, ya berikan goresan. Lalu kalau blinking, ya mengedipkan mata. Jadi kalau ada terkena sinar, hembusan, ya atau lainnya, mereka blink. Jadi dia matanya akan menutup dan mengedipkan matanya. Lalu untuk sneezing ya, ini bersin, refleks bersin. Jadi misalnya diberikan yang bulu-bulu gitu, untuk refleks bersinnya maka berikan bersin. Baru gag refleks, ini refleks muntah. Jadi misalnya dimasukkan sesuatu, maka kebaikan muntah. Itu namanya gag refleks. Itu ya, beberapa refleks pada bayi. Oke, lanjut ya. Dia makan ke sana pula. Iya, Dek. Dia makan ke sana pula. Mana nih? Bukan dulu lagi. Ya baik, dari sini kita lihat Apgar score adalah jumlahnya dan itu 5 ya. Nah, yang belum tahu Apgar score kita tampilkan berapa jumlah Apgar score dan apa itu Apgar score. Oke, kita lihat Apgar score. Nah, nih ya, penilaian Apgar score ya. Jadi Apgar score ini adalah sebuah penilaian bayi baru lahir ya untuk menilai dari asfiksia. Jadi permasalahan ya pada bayi baru lahir. Nah, yang nilai 5 Apgar itu kan akronim ya singkatannya. A itu appearance warna kulit. Kalau nol tuh pucat, jadi semakin rendah semakin buruk dia. Nol pucat, satu itu dia parsial, jadi setengah badannya kan harusnya merah ya. Nah, tapi sedangkan setengahnya biru, ekstremitasnya pada umumnya. Nah, kalau dua seluruh tubuh kemerah-merahan. Kalau pulse P-nya kedua pulse rate ya. Nah, di nol nggak ada, kurang dari 1 10, lebih dari 2 100.
Jadi di atas 100 bayi berlahir bagus ya. Kalau grimace, kepekaan refleks, 0 tuh nggak ada. Satu menyeringai atau respon minimal. Jadi ada respon minimal. Kalau dua ya bersin tadi ya. Dibeli refleks tuh mau mampu semua dia. Refleks bayi baru lahir. Kalau nol tuh untuk aktivitas otot nol tidak ada. Satu gerakan bayi lemah. Dua gerakannya aktif. Kalau respiration eh, nol ini nggak ada ya. Dan napasnya satu pernapasan lemah dan tidak teratur. Dua pernapasan baik dan teratur. Nah ini nanti dalam soal tuh biasanya tadi sebutkan dia jumlah dari Apgar skornya atau biasanya juga sebutkan dia udah asfiksia jenis ataupun klasifikasinya mana. Nah, kalau 0 sampai 3 dia asfiksia berat, 4 sampai 6 dia asfiksia sedang, 10 normal ya. Jadi harus diketahui terkait dengan Apgar skor ini. Kita lanjut. Oke, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya betul ya, cubitan kulit perut. Jadi dalam MTBS itu khususnya untuk anak dengan dehidrasi ya. Dehidrasi itu kan kekurangan cairan ya. Jadi kekurangan cairan itu identik dengan kulit perut. Biasanya kalau misalnya dewasa dia turgor kulitnya. Salah satu tanda gejalanya mayor. Sedangkan kalau pada bayi ini ya sama aja. Turgor kulit, cubitan di kulit perut. Nah ini masuk ke tur kulit. Tapi kalau misalnya bayi ya di perut. Mungkin juga pertimbangannya bisa di CRT, capillary fill time. Ini menandakan kurangnya cairan. Tapi ini lebih lanjut lagi ya. Jadi capillary fill time ini bisa menilai sirkulasi. Jadi sirkulasi darah ya ke ekstremitas. Nah, biasanya untuk nilai cepatnya pada pasien dengan shock kalau CRT ini atau kekurangan sirkulasi darah. Tapi kalau misalnya untuk dia indikasinya terkait dengan dehidrasi, anak-anak ya cepatnya cubitan kulit perut. Gitu. Kita lanjut ya. Oke, kita lihat dari sini. Kenapa nih? Ada jawab ada yang mau berpendapat, teman-teman? Jawab semua.
Batuk, tidak dapat mengeluarkan dahak, terdengar wheezing dan ronhi area lobus paru. Oke. Kalau misalnya ada pertimbangannya sama suhu nih kayak apa? Suhu 38 nih. Dia demam juga nih. Kalau misalnya Jalan dua nafas yang utama, apa? jalan nafas. ABC. 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 Jadi Psikorat. sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya ya. Betul. Iya. Seperti kita sampaikan kemarin. Jadi soal seperti ini, betul. Bersihin jalan napas. Jelas datanya ya. Jadi ingat kalau misalnya hipertermi, kalau kita lihat kan eh, hierarki Abraham Maslow ya, tingkat kegawat daruratan ya. Misalnya kebutuhan dasar paling utama saya kan bernapas ya. Itu perlu diingat bernapas. Terus itu juga tingkat gawat daruratan tadi betul lihat airway breathing circulationnya. Di sini ada masalah pada ya pada airway dan breathingnya karena ada wheezingnya. Nah, wheezing nih masalah pada breathingnya ya. Lalu ada rongkinya juga. Nah ini masalah pada pernapasannya ya. Lihat ada saluran dahak. Nah ini bisa berbahaya. Tanda dia kenapa dia suhunya tinggi karena ya ada infeksi bronkopneumonia nih. Makanya dia suhunya 38. Tapi kan kita kan untuk menyelesaikan eh, kebutuhan dasarnya ya. Nah, kita lihat lagi ini perlu yang mana dulu kalau misalnya ditanyakan yang perlu satu jawabannya. Itu makanya jawabannya betul. Bersihan jalan napas tidak efektif karena ya, seperti yang KKMB kemarin sama aja sebenarnya. Mau dia KMB, mau dia anak gerontik dan sebagainya, tanda gejalanya ya sama. SDKI, bersihan jalan napas mau anak dewasa tidak ada bedanya. Indikasinya sama. Sudah tadi ya. Lanjut. Lanjut juga. Double ya. Ini CPR. Ya, kita lihat dari sini jawabannya adalah betul ya. 30 jawabannya A. Bentar. Karena kalau bayi itu dia rasio kompresinya 30/2 itu jika satu penolong. Kalau dua penolong 15/2. Beda sama dewasa. Dewasa kan tetap 30/2. Dia mau satu, mau dua penolong tetap sama. Sedangkan kalau bayi dia 30/2 satu penolong, lalu 15/2 jika terdapat dua penolong. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut.
Oke, kita lihat dari sini jawabannya itulah hipertermi. Jelas kalau misalnya nggak hipertermi nggak ada masalah pernapasannya, lalu di sini udah suhunya tinggi, ya jawabannya hipertermi. Karena di sini juga dia masih 2 kali untuk frekuensi, jadi belum masuk diare dalam STKI. Walaupun misalnya di dalam soal diterangkan diare, tapi ada data bahwa dia tuh nggak sampai 3 kali 24 jam, lebih dari 3 kali 24 jam. Jadi langsung aja kita jawab hipertermi. Oke, kita lihat untuk ini. Pertanyaannya, berdasarkan temuan tersebut, manakah tindakan perawat yang paling tepat? Nah kan kita lihat berarti yang paling tepat. Kembali lagi lihat dari masalahnya. Perawat memantau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial pada bayi usia 4 bulan. Pada palpasi fontanel ya, diketahui fontanel anteriornya jadi bagian kepala tuh, bagian anterior depan, lembut dan datar. Jadi temuan tersebut sifatnya normal. Maka dari itu cukup didokumentasikan temuan. Jawabannya. Ya dia bentuknya kalau fontanel kita lihat bayi baru lahir tuh ada lurus gitu ya. Kayak yang eh, bagian garis-garis pada kepala bayi. Nah, itu namanya fontanel. Dan berada di puncak kepala. Fontanel berus lembut dan datar pada bayi yang normal dan normalnya akan turun pada usia 12 sampai 18 bulan. Perawat harus mendokumentasikan temuan kali normal ya sebagai bukti ketika nanti ada hal yang berbeda selanjutnya. Tidak alasan untuk meningkatkan pencairan peroral, hubungi dokter dan meninggikan kepala. Yud. Ya, kita lihat di sini pertanyaannya, apakah masalah keperawatan prioritas? Ini jawabannya mungkin dua ya, kategorinya A sama E. Kenapa teman-teman jawab A? Aduh, Tata. Ada yang mau berpendapat? Jawab A ataupun E, ataupun yang lainnya? Boleh. Karena di situ ada data BAB cair dengan frekuensi 4 kali per 24 jam. Oke. Kalau mata cekung nih, jadi pertimbangan nggak kira-kira? Jadi pertimbangan untuk ke diare juga. Diarenya ya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah betul ya, diare. Jadi eh, mungkin ada yang misalnya berpikir ini hipovolemi, tapi belum cukup ya untuk diangkat hipovolemi dalam kasus ini. Coba kalau kita lihat materinya ya. Sebentar.
Nah, jadi kalau ini ya, jadi kalau diare itu diagnosa keperawatan ya, mungkin ada yang masih misalnya belum tahu. Nah, intinya kan kita ngelihat kalau ngangkat diagnosa itu lihat tanda gejala mayornya dulu. Mayor tuh harus ada. Nah, pendukungnya minor. Nah, intinya kalau mayor itu dia defekasi BAB itu lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Facial lembek atau cair. Nah, ini bisa menjadi pendukungnya, minornya. Nah, tadi sedangkan kalau hipovolemi, nah hipovolemi ini bisa lebih lanjut dari diare. Jadi dari diare menyebabkan hipovolemia. Jadi intinya kan hipovolemi kekurangan cairan tuh. Nah, tanda gejalanya ini mayor nih harus ada. Biasanya apa nih? Turgor kulit, tekanan darahnya nurun, nadinya meningkat. Nah, itu urinnya menurun, volumenya. Nah, fokus pada tanda gejala mayor. Nah, kalau minor nih sebagai pendukung. Karena tadi kita lihat mata cekung juga nggak termasuk dari, yang walaupun ada ya, misalnya mata cekung juga termasuk tanda-tanda hidrasi, tapi perlu ada data ini, tanda mayor dulu, baru bisa diangkat diagnosa tersebut. Dan juga pertimbangannya dari tadi, dari tingkat kegawat daratan dan urgensinya. Seperti itu. Kita lanjut. Makanya dari sini jawabannya diare. Oke, lanjut. Ya, kalau kita di sini, ini udah jelas juga. Ya, kita lihat jawabannya adalah ya, ikterik neonatus ya. Jadi dalam SDKI etemetus itu kekuningan. Ada masalah pada kekuningan. Bisa di sklera kulitnya ya. Dalam soal yang kita lihat tadi, nah dia kulit raba dingin, sklera tampak kuning ya. Sklera tuh bagian mata yang putih. Bayan lo nyusuk, kulit kuning. Jadi, nah kadar bilirubinnya lebih dari 5. Maka itu jawabannya adalah ekterik neonatus karena bayinya di sini baru 4 hari, jadi masih neonatus. Terus itu ada ikterik ya, kekuningan. Maka itu jawabannya adalah D. Lanjut. Oke, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya B ya, menghitung umur atau usia kronologis. Karena di sini kita lihat bahwa tindakan selanjutnya berarti kan udah dilakukan sekarang nih apa, kita tinggal melihat selanjutnya harus apa. Nah, seorang balita 1,5 tahun
Dibawa ibunya ke poli tumbuh kembang. Hasil pengkajian ibu mengatakan bahwa anak mempunyai riwayat PDA ya. Perawat akan mengkaji tumbuh kembang anak. Perawat mau kaji tumbuh kembang. Nah kan kalau tumbuh kembang itu DDST itu harus tahu dulu usianya berapa. Nanti uh, screeningnya untuk pengujiannya juga sesuaikan dengan usianya. Terus perawat menjelaskan prosedur kepada ibu, menyiapkan alat yang digunakan dan menanyakan tanggal lahir anak. Nah, untuk apa? Nah, tanggal lahir itu untuk hitung usia kronologis. Nah, bagaimana cara ngitung usia kronologis? Kita jelaskan ya. Usia kronologis. Nah, ini adalah algoritma cara menghitung usia koreksi dan usia kronologis. Jadi, pertama itu kita hitung usia kronologis anak. Jadi, kalau misalnya berapa usia kronologis anak? Nah, rumusnya itu mudah aja sebenarnya. Tanggal pemeriksaan ya dikurang tanggal lahir. Jadi tanggal pemeriksaan itu tanggal berapa? Misal tanggal pemeriksaan 1 November 2025. Nah, tanggal lahirnya berapa? Nanti kita kurangkan. Nah, terus itu kalau mau cari kita usia koreksi anak, maka kita harus tahu dulu riwayat kehamilannya si ibu, gestasi namanya. Apakah anak lahir prematur atau tidak? Dikatakan prematur jika apa? Jika usianya kurang dari 37 minggu. Itu. Nah, habis dari ini, kita kan ada dua pertanyaan nih. Apakah prematur atau enggak? Iya atau tidak kan? Nah, antara iya atau tidak. Nah, jika tidak, maka enggak perlu koreksi usia. Usianya cuma sampai ya sini. Usia kronologis ini aja. Hasil dari tanggal pemeriksaan dikurang tanggal lahir. Nah, tapi jika anak ini prematur, si bayi ini prematur ya. Nah kan? Iya. Nah, kita lihat lagi apakah saat menghitung di sini si anak itu usianya kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Kalau si anak ini usianya lebih dari 2 tahun, maka juga selanjutnya nggak perlu koreksi usia. Ya usianya cukup sampai sini saja. Nah, tapi kalau anaknya kurang dari 2 tahun, maka kita perlu koreksi usia. Bagaimana caranya? Usia koreksi ditambah usia anak, dikurang faktor koreksi. Nah, faktor koreksi itu gimana cara nyarinya? 40 minggu, jadi kalau dia nanya 40 minggu dari mana? Ini udah konstanta dari sana. Dikurang usia gestasi. Misal usia gestasinya itu 36 minggu. Nah, berarti 40 minggu dikurang 6 minggu sama dengan kan 4 minggu. Nah, contoh nih, Nyonya A membawa anaknya perlu tumbuh kembang untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan anamnesa, ibu mengatakan anak lahir itu 15 Juni 2020 dengan BB sekian, lalu 40 minggu. 40 minggu berarti kan nggak prematur ya, karena saat prematur di bawah 37 minggu. Nah, si riwayatnya ini 40 minggu gitu. Lalu, perawat akan melakukan screening tumbuh kembang 12 Desember 2022. Berapakah koreksi usia pada anak? Nah, kita hitung. Kita masukkan ke diketahui dulu tanggal lahirnya 15 Juni 2020 ya. Tanggal pemeriksaan berapa? 12 Desember 2022, lalu usia gestasinya berapa? 40 minggu. Nah, usia anak kita cari yaitu dengan tanggal pemeriksaan dikurang tanggal lahir. Cara nggak nyari tanggal pemeriksaan gimana? 12 kan 12 ini tanggal pemeriksaannya ya, dikurang 15. Pertanyaan kan apakah bisa dikurang 12 dikurang 15? Ya bisa aja, tapi hasil minus. Nggak mungkin tanggal lahir minus. Makanya kita pinjam ke bulan. Nah, 1 bulan tuh berapa? 1 bulan tuh berapa hari? Ya kita ambil di sini. Misalnya bulan ini 30 hari. 12 sama 30, 42 hari. Ya, 42 hari kita kurang 15, 27 hari. Kita udah dapat nih tanggalnya 27 hari. Lalu kita cari bulannya. Bulan ini kan tadi 12 bulan. Tapi karena sudah dikurang 1 bulan, maka sisa 11 bulan. 12 kurang 1 dia 11 bulan. 11 dikurang 6 bulan, 5 bulan. Lalu tahun ini nggak dikurang, nggak ditambah. Jadi kita kurangkan. Jadi, tapi kalau misalnya memang tahun dipinjam, 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan gitu ya.
Kalau memang ini membutuhkan, yang bagian bulan ini memang membutuhkan. Tapi kan dalam soal ini nggak dibutuhkan, jadi kita tinggal kurangin aja. 2022 dikurang 2020 sama dengan 2 tahun. Jadi usia koreksi anak ya 2 tahun, 5 bulan, 27 hari. Jadi ya ini catatannya. Bisa teman-teman baca. Ini udah di materi ya. Gitu, kita lanjut ya. Kita lanjut materi. Oke, ini. Karena sudah tadi ya, kita usia kronologis. Karena udah ditahu tanggal lahirnya berapa. Oke, kita lihat dari sini apakah tindakan keperluan utama di sini anak dengan kejang ya. Jadi betul ya. Yaitu membaringkan anak pada posisi miring dan tetap bersama anak. Jadi ini fungsi yang membaringkan apa? Agar tidak berisiko aspirasi ya. Itu cairan makanan dapat masuk ke dalam paru-paru. Jadi ini pertolongan pertamanya, tindakan pertama pada kejang. Ya, tapi ya sebenarnya urutannya kan jangan panik kayak gitu-gitu ya. Cuman teknisnya ya langsung dimerengkan. Biar apa? Mencegah aspirasi. Good. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah ya betul ya Mantox. Jadi Mantox ini adalah pengkajian ya untuk TB. Jadi kalau misalnya RDT kan, nah ini penjelasannya. RDT penyakit malaria, lalu untuk HB ya misalnya HB yang lihat tingkat konsentrasi hemoglobin dalam darah, lalu untuk pemeriksaan. Ini biasanya kalau anak ya ini aja di pemeriksaannya. Kalau misalnya demam atau ada batuk, kita fokus ke masalahnya yang diuraikan. Udah lo untuk demam tipoid, mantox ya tadi. Uji turniket ini untuk lihat peteki pada DHF atau DBD. Pada sini jawabannya sesuai tanda gejalanya udah batuk 3 minggu, jawabannya adalah mantox CAC. Lanjut.
Oke, dari sini sama seperti tadi ya, jawabannya adalah bersihan, betul. Karena melihat bahwa dalam soal ada tanda gejalanya banyak seperti batuk, eh, masih batuk ke produktif. Cuman kita lihat di sini meringkisan batuk ada rongki. Nah, ada rongki ini kan berarti masalah pada ada dahaknya di situ. Desak napas. Maka jawabannya adalah bersihan dan napas tidak efektif. Kita lanjut. Ya, kita lihat di sini jawabannya adalah ya inform consent ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Kalau dalam jawab soal seperti ini, sebelum melakukan semuanya itu, kita lihat persetujuan. Apalagi ini tindakan yang eh, sifatnya ada sesuatu yang dimasukkan. Nah, memang kalau di kenyataannya itu oksigen ini tingkat darurat ya. Cuma pada intinya adalah kesediaan, penjelasan. Nah, informasi itu intinya itu penjelasan kepada pasien agar tidak salah paham kenapa misal tiba-tiba diberi oksigen. Maka dari itu pertanyaan apa persiapan awal? Nah, jadi ini kita bisa terkecoh nih. Saya langsung memberikan posisi yang nyaman. Kan persiapan awal kan, memberikan O2. Ini kan langsung eksekusinya. Pertanyaan apakah persiapan awal yang harus dipersiapkan oleh perawat? Nah, kita lihat jawabannya adalah melakukan informed consent. Karena ini dalam perencanaan sehingga membutuhkan persiapan sebelum tindakan. Dan informed consent perawat secara ketika keperawatan berprinsip otonomi ya. Sama seperti yang kita bahas lalu. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya saturasi ya, teman-teman. Karena gini, kita udah sebenarnya dari soal ini kita udah fokus nih. Buat batita perempuan 2 tahun dibawa ke orang tua ke puskesmas batuk sukar susah ya sukar bernapas ada rang dada simetris tidak ada tetesan dada tidak ada saluran napas tambahan tapi napasnya cepat jadi kita lihat yang lain ini normal tapi kita lihat lagi untuk mengujinya tidak ada tetesan dada apakah saturasinya bagus atau enggak ya adalah saturasi oksigen karena misalnya kita lihat rasio inspirasi ekspirasi berapa nih kan sudah ada kan dannya udah frekuensinya. Penggunaan otot bantu napas nih tidak ada retraksi ya. Saturasi oksigen belum ada, perfusi. Perfusi jaringan ini kan kita lihat terkait dengan sirkulasi ya, perfusi jaringan itu. Nah, tekanan darah juga ya sebenarnya udara napas nggak ada indikasi yang spesifik untuk tekanan darah.
Maka jawabannya adalah ya, saturasi oksigen. Ya, lanjut. Oke, kira-kira ini diagnosa keprotannya apa nih guys di sini? Intoleran aktivitas. Dengan data, Anak cepat lelah setelah beraktivitas. oke, sip. Jadi di sini jawabannya adalah ya, B ya, betul TTV. Nah, kita dalam soal seperti kan data yang perlu dikaji. Berarti kalau data yang perlu dikaji selanjutnya merujuk pada apa? Pada nanti diagnosa yang mau diangkat tuh apa? Tapi masih kurang datanya nih. Maka dari itu yang perlu dikaji selanjutnya apa? Ya, betul. TTV sebenarnya sudah beraktivitas. Kalau misalnya kita saturasi ya, saturasi ini sifatnya dia nggak terlalu aktual kalau misalnya di intoleransi. Tapi bisa misalnya nih ada TTV meningkat, respirasi meningkat, bisa saturasi menurun gitu. Cuman dia pada intinya intolerantivitas itu kan ada peningkatan TTV dari sebelum dan setelah beraktivitas. Makanya ini penting. Karena kalau intolerantivitas itu kalau diem nggak kenapa-napa, cuman dia setelah beraktivitas, setelah bergerak, berpindah gitu ya, baru ada masalah. Makanya jawabannya adalah D. Stay. Oke, lanjut. Ya kita lihat di sini, ini kan berarti terkait dengan SOP ya. Perawat melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Perawat mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan selang oksigen dengan tabung oksigen. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut adalah menyesuaikan dosis oksigen ya, liter per menitnya gitu. Karena di sini kita lihat udah cuci tangan dan menyiapkan alat, udah menyambungkan selang oksigen dan tabung oksigen. Selanjutnya adalah ya ini, menyesuaikan dosis oksigen. Pada kasus di atas, perawat akan melakukan tindakan kolaboratif penuh oksigen. Tahapan yang telah dilakukan adalah, nah ya, selang oksigen, tabung oksigen adalah selanjutnya adalah memastikan oksigen melayani kemudian menyusun dosis oksigen. Sebenarnya adalah C. Oke, lanjut.
Oke, dari sini kita lihat pertanyaannya kan, apakah tindakan selanjutnya dilakukan oleh perawat? Berarti ini perihal SOP lagi nih. Seorang anak laki-laki 6 tahun dirawat di ruang anak dengan pneumonia. Hasil pengkajian, bronki pada lobus kanan terlihat susah bernapas, sekret pada hidung, berdasarkan arti dokter rencanakan nebu ya. Udah nyaman banget dan ngatur posisi. Selanjutnya adalah, ya, masukkan obat ke dalam tabung ya. Data pada kasus di atas, perawat melakukan tindakan perawat arti dokter berupa pemberian nebulisasi. Perawat telah mempersiapkan alat dan mengatur posisi pasien. Yang saja adalah masukkan obat ke dalam tabung, menghidupkan mesin, mengobservasi uap inhalasi, menempatkan sungkup pada pasien dan mengatur waktu pemberian. Maka itu jawabannya adalah. Oke, kita lihat ya. Pertanyaannya, apakah pendidikan kesehatan yang tepat? Berarti kan Penkes nih, berarti kalau udah Penkes ada masalah nih kayak gitu. Karena pendidikan kesehatan kan untuk memberikan informasi. Nah, di sini kita lihat hasil pemeriksaan BB lahir 3 kilogram, BB sekarang 9,5, panjang badan 72 cm. Ibu masih menyusui anaknya dan memberikan makanan instan berupa bubur cair dengan alasan anaknya mau makan jika bentuk makanan cair. Nah, apakah peningkatan berarti udah 10 bulan ya sudah dapat MPASI gitu. Jadi jawabannya adalah betul deh ya. ASI tetap diberikan ditambah dengan MPASI sesuai umur bayi. Karena di sini kata kuncinya bayi umur 10 bulan pembahasan. ASI diberikan hingga umur 2 tahun. MPASI mulai diberikan saat bayi umur 6 bulan hingga 12 bulan sebagai masa transisi ke tekstur makanan seperti orang dewasa. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kenapa nih alasannya? Ada data asidosis respiratorik. Oke, kolasi dosis itu berapa pH-nya? Di bawah berapa? Asido, asidosis pH di bawah 7,35. Oke, jadi berarti dia udah memang ada masalah pada AGD gitu ya. Karena masalah AGD, maka jawabannya betul. Gangguan pertukaran gas. Jadi kalau misalnya udah ada gangguan AGD, mungkin ini eh, bisa teman-teman ingat kembali ya, materi yang kita kemarin bahas. Kalau ada gangguan pertukaran gas, berarti dia masalah pada pH-nya, paling pentingnya. pH maupun PC2-nya. Seperti itu. Oke nih, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ntar coba cari materi yang belum. Ini kan kita anak 2 kali ya, jadi selanjutnya nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk ngitung cairan ya. Untuk cairan itu nanti ada 2 rumus. Nanti kita pertemuan selanjutnya sekalian.
sama kita bahas soalnya. Tadi terkait dengan ngitung usia kronologis, ada yang masih bingung nggak? Ya Kak, dibahas lagi Kak itu Kak. Usia kronologis ya, oke ntar ya. Jadi kita stop aja biar adu ya. Ntar ini terkait dengan usia kronologi, kita lihat sebentar. Nah ini yang coba yang prematur gitu ya. Kita bahas yang prematur ya. Coba saya kasih soal gini. Ntar. Cari soal. Bayi dia bisa lahirnya tanggal pemeriksaan 2 Mei 2024. Tanggal lahir 10 Juni 2023. Bayi usia bayi 35 minggu. Bayi lahir usia lahir bayi ya. Ini aja deh. Nah, coba teman-teman hitung dulu. Kita latihan. Kalau yang udah bisa boleh nih ya. Boleh sharing sekalian nanti. 1 menit. Udah dapat? 9 bulan 17 hari. 9 bulan 17 hari. Coba kita lihat ya. Rumusnya apa tadi? Tanggal apa dulu? Yang dikurang pemeriksaan tanggal lahir? Tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir, Oke, hasil dikurangi usia gestasi untuk koreksi. oke, tanggal pemeriksaannya 2 Mei. Berarti 2 kan dikurang 10 nggak bisa ya? Berarti kita pinjam ke Mei ya. Mei. 1 bulan berapa? 30. 30 tambah 2 berarti ya. Misalnya 32 kan? 32 berarti 32 dikurang berapa? 22, 22. Eh, tanggal dikurang berapa? Eh, 10 dikurangi 10 hasilnya Eh, 22. Oke, 22 ya. Sama semuanya ya. Lalu selanjutnya bulan. Bulannya tadi kan Mei. Mei itu bulan Mei. 5 kan? Ya, Nah, Mei bulan jadi 5. Jadi karena udah dipinjam 1 jadi bulan 4. 4. Karena sudah pinjam. April Jadi ini aja deh. 5 kurang 1 sama dengan 4 ya. 4. 4. Jadi 4 dikurang Juni 6 ya. Apakah Ya, 6. Nggak bisa ada ya? Jadi kita 4 minjem ke tahun. 1 tahun berapa? tambah 12. 12, 12 bulan. Berarti 12 tambah 4, 16 ya. 16. 16 dikurang 6. Sama dengan Ya, ke 10. 10. 10. Lalu di sini 2024 udah kurang 1. Dari 23 dikurang 23 berarti habis ya. Habis. Habis. Berarti kita dapat dulu nih koreksinya, usia kronologi si anak adalah 10 10 bulan 22 dan hari. 22 hari. Nah, pertanyaan kan bayi ini prematur. Tadi syarat untuk usia koreksi ketika prematur yaitu adalah di bawah 40. di bawah 2 2 tahun. 2 tahun. Jadi kan kalau usianya nih dia prematur, tapi ini si bayi ini kita hitung ini dia 2 tahun
Misal 35 minggu, tapi kita hitung di sini ada soal, misal udah lebih 2 tahun, jadi nggak perlu dikoreksi ya, Hmm. gitu. Karena di sini 35 minggu, terus itu dia 10 bulan, kurang dari 2 tahun, maka perlu koreksi Usia koreksi. usia. Nah, berarti ini 10 bulan 22 hari. Dia 35 minggu. Nah, berarti kan tadi cara cari konstantanya berapa? 40 minggu 40, dikurang 35, 35 minggu Tiga, sama dengan 5 5. minggu. minggu. 5 minggu ya. Ya, Ya, Mau mudahnya itu kita pakai hari aja. 5 minggu ini berapa hari? dikali 7 jadi 35. Ya 5 ya. Berarti ini dikali 5 kali 7 sama dengan 35 ya. Berarti 35 hari ya, anggap aja 35 hari. Nah, berarti kita tinggal kurangin di sini. 10 bulan, 22 hari, dikurang 35 hari. Hari. Nah, berapa tuh? 9 bulan 17 hari. 17 hari ya? Betul nggak yang lain? Karena di sini kan misalnya 35, kalau bingung ya, 35 dikurang 22 dulu, sisanya berapa? Baru 10 bulan hmm. ini kan, ambil lagi sebulannya. Hmm. Terus 9 bulan, Dua 17. puluh dua. Ya, 9 bulan, 17 hari ya? Ada, ya. ada yang beda? 9 bulan 17 hari. Nah, ya. Jadi ini maksudnya gini ya, 10 bulan 22 hari dikurang 35 hari. 35 hari ini hasil dari apa? 40 minggu dikurang 35 minggu. Kan 5 minggu nih. 5 minggu ini ada berapa hari? Hmm. 35 hari. Hmm. Gitu. Ada yang masih bingung? Hmm. Untuk koreksi usia? Sebenarnya yang paling yang agak saya gini, cuman kalau sudah dia nggak ada faktor koreksi, nggak ngitung usia kronologi enak. Maksudnya sudah cukup sampai sini aja kan? Cukup sampai sini aja tadi. Kalau misalnya anak itu nggak prematur. Hmm. Tapi kalau anaknya prematur, ya kemungkinan dua. Kalau anaknya saat kita ngitung usia kronologinya lebih dari 2 tahun, nggak perlu dihitung kembali. Tapi ketika seperti ini, yaitu anaknya prematur, lalu di bawah 2 tahun, maka perlu ngitung seperti ini. Hmm. Itu guys. Ya, Ada yang masih bingung lagi? udah Kak. Oke. Paham ya, untuk usia kronologi ini biasa eh, ada satu dua soal sih biasanya kalau anak ya. Oke, ada yang mau tanya lagi, teman-teman dan kakak-kakak? Udah Udah, Kak, udah ada anu kah? Jadwalnya kah? Hukumnya? udah Kak. Tanggal berapa? Kalau yang nurse D3 juga. Tanggal berapa? 15. Belum ada, Kak. Udah ya? Oh, berarti tapi belum tahu juga ya, fix Maret atau enggak ya, karena puasa ya. Iya, betul, Kak. Belum tahu fixnya Belum tahu kapan. fix ya. Oke, siap. Baik, kalau jika tidak ada lagi, kita hari ya.